syirkah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kerjasama dalam bisnis, baik dalam bentuk usaha kecil, firma, CV, bahkan perseroan terbatas. Namun, bagaimana sebenarnya konsep kerjasama tersebut dalam pandangan Islam? Apa dasar hukumnya? Apa saja rukun, syarat, serta macam-macamnya? Melalui video ini, kita akan membahas pengertian syirkah, hal yang melandasinya, rukun dan syaratnya, jenis-jenis syirkah, hingga penerapan dalam dunia bisnis modern. Harapannya, setelah menonton video ini, kita dapat memahami konsep syirkah secara lebih jelas dan mampu menerapkannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi adalah syirkah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Syirkah menjadi solusi dalam permasalahan permodalan karena memungkinkan adanya penggabungan modal, tenaga, dan keahlian tanpa menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Konsep ini menekankan prinsip tolong-menolong, keadilan, serta pembagian keuntungan dan resiko secara bersama. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian konsep syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari kata al-ikhtilat yang berarti percampuran, yaitu bercampurnya harta antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi bagian masing-masing. Secara istilah, syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam syirkah, setiap pihak memberikan kontribusi baik berupa modal, tenaga, maupun keahlian. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Konsep ini menunjukkan adanya prinsip keadilan, tanggung jawab bersama-sama, dan kerjasama dalam Islam. Namun, dasar keberadaan syirkah dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Syad ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulqa'i la yubghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Artinya, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan sedikit sekali mereka itu. Quran surat Syad ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa praktik persyarikatan sudah dikenal dalam Islam, namun harus dilandasi keimanan dan kejujuran agar tidak terjadi kezaliman di antara pihak yang bekerja sama. Selanjutnya, dasar hukum syirkah. Selain Al-Quran, dasar hukum syirkah juga terdapat di dalam hadis. Rasulullah SAW pernah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaybar dalam pengelolaan hasil pertanian dan membagi hasilnya. Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan sistem bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa syirkah hukumnya mubah atau diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan praktik yang diharamkan. Selanjutnya, ada rukun syirkah. Rukun syirkah terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama adalah pihak-pihak yang berakad atau aqidain, yaitu orang-orang yang melakukan perjanjian kerjasama. Kedua adalah objek akad atau maqbud alaih, berupa modal atau pekerjaan yang menjadi dasar kerjasama. Yang ketiga adalah sihat, yaitu ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara pihak. Apabila salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka akad syirkah menjadi tidak sah menurut hukum Islam. Syarat syirkah meliputi kecakapan hukum para pihak yang berakad, yaitu harus baligh, berakal, dan mampu mengelola harta. Modal harus jelas jumlahnya dan ada pada saat akan dilakukan. Selain itu, pembagian keuntungan harus disepakati secara jelas di awal perjanjian, misalnya setengah, sepertiga, atau sesuai kesepakatan lain. Kepercayaan dan transparansi menjadi syarat penting karena dalam syirkah masing-masing pihak bertindak sebagai wakil bagi pihak lainnya. Lalu selanjutnya ada macam-macam syirkah. Secara garis besar, syirkah terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak adalah kepemilikan bersama atas suatu harta, seperti warisan atau hibah. Sedangkan syirkah al-uqud adalah kerjasama berdasarkan akad untuk tujuan usaha dan pengembangan modal. Syirkah al-uqud memiliki beberapa bentuk, antara lain syirkah inan, mufawadah, wujuh, abdan, amwal,
pembagian tanggung jawab. Nah, syirkah inan sendiri adalah kerjasama antara dua pihak dengan kontribusi modal yang tidak harus sama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan syirkah mufawadah adalah kerjasama dengan kesetaraan modal dan tanggung jawab secara menyeluruh. Syirkah wujuh adalah kerjasama berdasarkan reputasi tanpa modal tunai. Lalu ada syirkah abdan atau amal adalah kerjasama dalam bentuk tenaga atau keahlian. Syirkah amwal adalah kerjasama antara pemilik modal, sedangkan syirkah mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal. Selanjutnya ada contoh aplikasi syirkah dalam bisnis. Dalam praktik modern, konsep syirkah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk usaha seperti perdagangan, industri, pertanian, atau muzaraah dan musakat, serta kerjasama investasi. Dalam konteks umum positif di Indonesia, konsep syirkah dapat ditemukan dalam bentuk firma, CV, koperasi, maupun perseorangan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syirkah tetap relevan dalam sistem ekonomi modern selama dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian resiko yang jelas. Dan yang terakhir ada berakhirnya syirkah. Syirkah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkan akad, kehilangan kecakapan umum, meninggal dunia, atau mengalami kebangkrutan. Selain itu, syirkah juga berakhir apabila modal habis sebelum digunakan atau terdapat kondisi yang membuat kerjasama tidak dapat dilanjutkan. Dalam setiap kondisi berakhirnya syirkah, penyelesaian harus dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan awal